Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Leli. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selalu sehat dan tetap semangat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan. Oke? Nah, hari ini kita belajar tematik 4D, subtema 3, pembelajaran kelima, yaitu membedakan nada tinggi dan nada rendah. Dan belajar cara menghargai hak orang lain. Mari kita lihat satu persatu. Tujuannya, satu, seni budaya dan prakarya. Membedakan nada tinggi dan nada rendah dalam lagu anak-anak. Menyanyikan lagu berdasarkan tinggi rendahnya nada. Kemudian PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu membiasakan diri untuk bersikap disiplin dalam menggunakan atau memanfaatkan haknya sebagai warga masyarakat dengan rasa tanggung jawab. Menjelaskan cara menghargai orang lain. Menjelaskan akibat tidak menghargai orang lain dan menunjukkan sikap menghargai hak orang lain. Pendidikan karakter yang dikembangkan adalah cinta damai, menunjukkan perilaku yang membuat orang lain merasa senang dan aman atas kehadirannya. Mari kita lihat. Toleransi dalam bekerja. Kalian sudah mengetahui bahwa tujuan manusia bekerja untuk mencari nafkah. Setiap hari manusia bekerja dengan giat agar mendapat penghasilan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Semua orang menginginkan dapat bekerja dengan tenang dan nyaman. Agar dapat bekerja dengan tenang dan nyaman, kita harus bisa menghargai dan bekerja sama dengan rekan kerja. Toleransi dalam bekerja sangat dibutuhkan agar tercipta suasana kerja yang nyaman. Hari ini kita akan mempelajari bersama cara menghargai hak orang lain. Anak-anak, sebelumnya kita menyanyi dulu ya untuk mengawali pembelajaran kali ini, yaitu bersatu padu. Ibu ambil nada dulu. Hai kawanku, dengarlah kita berseru. Hai kawanku, kita bersatu padu dan berjuang demi nusa dan bangsa. Ingatlah, 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 kita tetap bersatu. Nah, itu lagu Bersatu Padu karya Kusbini. Kita lihat. Selanjutnya, cara menghargai hak orang lain. Berikut ini beberapa cara menghargai hak orang lain. Yang pertama adalah mendengarkan orang lain yang sedang berbicara atau berpendapat. Setiap orang berhak untuk mengajukan pendapat dalam musyawarah. Oleh karena itu, pada saat orang lain sedang berbicara atau mengajukan pendapat, kita harus mendengarkannya. Kita juga tidak boleh mencela atau merendahkan pendapat orang lain. Menjaga ketenangan saat orang lain sedang beribadah. Setiap orang berhak untuk memilih agama dan menjalankan ibadah. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuat keributan saat orang lain sedang beribadah. Kita juga tidak boleh merendahkan agama orang lain, seakan-akan agama kita adalah yang paling benar. Yang ketiga, memberi penghargaan atau semangat kepada orang lain. Setiap orang yang berprestasi atau berhasil akan mendapat penghargaan dari orang lain. Kita juga harus ikut menghargai prestasi orang lain. Salah satu caranya adalah memberi ucapan selamat dan memberi semangat kepada orang lain. Keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kita berhak untuk menikmati kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar agar hidup kita menjadi sehat dan nyaman. Untuk itu, kita harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kita harus peduli terhadap kebersihan lingkungan.
Yang kelima, memberi kesempatan kepada orang lain untuk belajar. Setiap orang mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan belajar. Oleh karena itu, kita juga harus ikut memberi kesempatan kepada orang lain untuk belajar. Akibat tidak menghargai hak orang lain. Ya, beberapa akibat jika kita tidak menghargai orang lain antara lain, 1, akan terjadi perpecahan atau tidak adanya kerukunan. 2, kehidupan tidak akan nyaman. 3, lingkungan tempat tinggal tidak aman. 4, orang lain akan menderita. 5, orang lain akan berselisih ya. 6, tumbuh sikap egois pada setiap individu. 7, menimbulkan rasa iri kepada orang lain. Dan 8, kebutuhan hidup tidak akan terpenuhi. Nah, kita lihat selanjutnya. Menunjukkan sikap menghargai hak orang lain. Perhatikan hak-hak yang diterima oleh orang lain. Bagaimana sikap kalian terhadap hak yang diterima oleh orang lain? Nah, 1, teman-teman di kelas kalian berasal dari bermacam-macam suku. Sikapku sebaiknya apa? Saling menghargai, menghormati, dan tidak membeda-bedakan. Kemudian, temanku sedang merayakan hari besar agamanya. Sikapku sebaiknya bagaimana? Sikapku sebaiknya memberi ucapan selamat hari raya ya. 3, di rumah tetanggaku sedang ada ibadah bersama. Sikapku sebaiknya menghormati dan tidak berisik ya. 4, saat ingin menonton televisi, anggota keluarga kalian sedang beristirahat. Sikapku apa ya? Sebaiknya menghormati, tidak membunyikan atau menyetel televisi keras-keras. Nah, selanjutnya kita lihat. Menyanyikan lagu. Kita hidup dalam berbagai perbedaan. Dengan adanya berbagai perbedaan itu, kita harus saling menghargai. Kita harus menganggap orang lain sebagai sahabat dan saudara. Sikap bekerja sama dan saling menghargai harus kita lakukan agar tercipta persatuan dan kesatuan. Setiap lagu memiliki perbedaan, yaitu perbedaan tinggi dan rendah nada. Untuk itu, kita harus menyanyikan lagu dengan nada yang tepat, berdasar tinggi rendahnya nada, agar lagu bisa terdengar dengan bagus. Lagu yang enak didengar bisa menghibur diri sendiri dan orang lain. Mari anak-anak kita menyanyi sekali lagi ya. Ini Indonesia Bersatulah. Ya, Ibu ambil nada dulu. Ini karya Alfred Simanjuntak. Indonesia, Indonesia, marilah bersatulah. Jangan pikir macam bangsa rasa daerah hilanglah. Bersahabat, bersaudara, sama-sama bekerja. Indonesia, Indonesia, hidup, hidup, hiduplah. Nah, itu lagu Indonesia Bersatulah, ciptaan Alfred Simanjuntak. Nanti kalian belajar ya. Lagu yang memiliki nada tinggi biasanya terdapat tanda titik di atas not angka. Pada lagu Indonesia Bersatulah terdapat nada tinggi, yaitu nada angka do tinggi, re tinggi. Do, do, re, mi. Ada tinggi di atas. Berbeda dengan do, do. Kalau nggak ada titik di atas, do. Kalau ada titik, do, do, do. Lain ya. Itu nada tinggi. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Anak-anak, kita hari ini sudah belajar apa saja? Nah, kita lihat. Pertama, kita harus bisa menghargai hak orang lain. 2, beberapa cara menghargai hak orang lain antara lain. A,
mendengarkan orang lain yang sedang berbicara atau berpendapat. B. Menjaga ketenangan saat orang lain sedang beribadah. C. Memberi penghargaan atau semangat kepada orang lain. D. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dan E. Memberi kesempatan kepada orang lain untuk belajar. 3. Beberapa akibat jika tidak menghargai hak orang lain antara lain. A. Akan terjadi perpecahan atau tidak adanya kerukunan. B. Kehidupan tidak akan nyaman. C. Lingkungan tempat tinggal tidak aman. D. Orang lain akan menderita. E. Orang lain akan tersisih. F. Tumbuh sikap egois setiap individu. G. Menimbulkan rasa iri kepada orang lain. Dan H. Kebutuhan hidup tidak akan terpenuhi. Nah, setiap lagu harus dinyanyikan dengan nada yang benar. 5. Pada sebuah lagu, nada tinggi biasanya ditandai dengan tanda titik di atas not angka. Kemudian refleksi. Ya. 1. Apakah kamu sudah bersikap menghargai hak orang lain? 2. Apakah kamu sudah menyanyikan lagu dengan nada yang tepat? Sekarang aksinya apa ya? Saya akan menghargai hak orang lain dengan cara apa? Terserah kalian dengan cara apa. Ya. Kemudian supaya semakin terampil menyanyikan lagu dengan nada yang tepat, saya akan apa? Berlatih atau cuek-cuek saja, ya. Itu. Kemudian belajar bersama orang tua, belajarlah bernyanyi lagu yang berjudul Indonesia Bersatulah Bersama Orang Tuamu. Nah, ini pembelajaran hari ini ya anak-anak. Jangan lupa dipelajari lagunya, kemudian bagaimana cara menghargai hak orang lain. Nah, kamu latih supaya menjadi pembiasaan. Nah, anak-anak, pelajaran ibu-ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan akan ibu teruskan ke materi selanjutnya dengan video yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa ya.